Selamat hari Selamat Jumat. pagi, Jumat berkah. Iya. Kita cuma berdua aja. Kita cuma berdua aja pagi ini. Iya. Dewi Persik dan Karen Delano. Show. Gak apa-apa. Yang satunya lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Iya, Mas Rian Rian Ibram sambil nonton. Makanya. Iya, dikasih kesehatan. Karena yang memang lagi pancaroba ya. Sekarang iya, ini betul. banyak yang sakit. Iya, harus bisa minum vitamin yang banyak. Benar. Untuk jaga kondisi. Dan jangan lupa sering-sering healing ke Base Camp Military Lifestyle. Iya. Iya, tapi pagi ini tuh kita senang banget ya. Iya. Satu minggu ini tuh pagi-pagi Ambiar banyak banget yang nonton loh, Say. Alhamdulillah, terima Ya, kasih ya, dari Sabang penghargaan yang sampai luar Merauke. biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ya semua yang ada di mana aja. Ya, tapi hari ini aku sedih. Kenapa? Kalau pemirsa senang, aku sedih. Kenapa? Soalnya banyak yang berpisah, aku jadi takut nikah. Pikir-pikir dulu Dewi. Enggak, soalnya kan baru nikah. Memang dalam pernikahan itu ya ujiannya tuh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Melewati 10 tahun udah aman deh. Gitu. Iya, insya Allah. Aku kan yang pertama nggak sampai setahun, nggak sampai 2 tahun cerai. Setahun cerai. Ya kan? Yang ke ini 5 tahun cerai. Tapi kan memang lu membernya KUA. Yang selanjutnya targetnya til jannah. Nah, kalau berbicara til jannah, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan aku selanjutnya. Aku berdoa seperti itu ya pemirsa di rumah ya. Soalnya ini perempuan cantik yang mempunyai profesi yang sama seperti aku, penyanyi dangdut. Ya, yang sangat cantik sekali. Aduh, teman aku, sahabat aku. Aku sedih banget yang katanya dikabarkan berpisah dengan suaminya. Iya. Tapi apa benar? Aku nggak tahu deh. Benar sepertinya. Dan katanya berpisahnya itu dengan baik-baik saja. Mana ada sih berpisah? Ada dong, Wi. Ada, Wi. Ada. Gue nggak pernah baik tuh semua berpisah. orang berpisah harus dengan berantem gayanya kayak Dewi Persik. Dengar dulu, tapi nggak ada di mana-mana itu berpisah baik-baik aja. Butuh proses dan waktu. Betul. Karena pasti salah satu ada yang tersakiti. Kita langsung panggil aja, benar atau tidak, baik-baik atau tidak baik-baik saja. Kita sambung bersama di pagi-pagi Ambiar, Selfie Kitty. Selamat pagi. Selamat pagi. Manis. Kita berdua mengucapkan terima kasih sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Datang ke sini. Pagi ini cerah sekali warna bajunya. Warnanya sama, Kak. Sama ya. Warna orange. Kenapa sih kalau janda itu cantik ya? Kakak juga berarti? Iya dong. Lebih janda, lebih menggoda. Janda terdepan gitu. Semakin terdepan. Oh enggak ya. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Makin glowing, makin cakep. Ya ampun, terima kasih. Makin glowing, makin cakep. Kabarnya perceraiannya sama sang suami itu benar nggak sih? Kita lihat ya, seperti inikah ceritanya? Ini dia. Kita merasa prihatin ya, karena dua-duanya kan sahabat kita. Rangga sahabat kita, Selfie juga sahabat kita. Iya, dan sebenarnya juga kita nggak pernah denger loh berita ini. Iya kan? Tiba-tiba kita ngedapetin berita Selfie Kitty bercerai. Dari kapan sih sayang ada niatan untuk berpisah dengan suami? Sebenarnya bukan ada niatan ya, Kak. Cuman kayak udah mulai gak enak. Memutuskan untuk berpisah akhirnya gitu. Dari 2 tahun terakhir tuh kayak udah mulai gak enak lah komunikasinya gitu. Sebentar, berapa lama pernikahan sayang? 6 tahun. 6 tahun pernikahan, tapi 2 tahun kemarin terakhir itu sudah gak nyaman komunikasinya. Gak nyaman gitu. Maksudnya gak nyaman komunikasi itu maksudnya gimana? Tidak pernah diungkapkan? Kayak gak cocok sama salah satunya itu mungkin ya. Jadi kayak gak sama lah visi misinya. Jadi yang ini, maunya itu jadi berantem. Dan sering. Oke. Berantemnya karena apa tuh? Beda persepsi kan setiap manusia sama. Ya banyak mau hal. kita sama keluarga, di kakak, teman gitu kan selalu sama aja. Banyak hal sih, Kak. Apa yang paling memicu, paling besar pada akhirnya kayaknya kita pisah aja? Ya udah gak cocok. Jadi yang mungkin satu aku juga sibuk kan, terus waktu juga. Jadi kayak gak ada lah mungkin untuk anak, terutama karena aku juga masuk di politik kan. Jadi pas kemarin masa pemilu itu kan 1 tahun terakhir tuh aku kan sering bolak-balik ke Tasik kan.
Jadi kayak kurang waktu untuk keluarga, ditambah dengan masalah-masalah lain lah gitu. Yang akhirnya jadi, ya udahlah gitu. Nggak, tapi kan gini kan, kalau kita yang mencari yang sempurna kan nggak bakalan dapet ya kan. Dan pasti akan berjumpa dengan orang yang sama di awal. Kita kan harus memupuk rasa itu. Kebosanan itu pasti ada dalam diri kita. Tapi gimana caranya supaya rasa kebosanan itu bisa kembali tumbuh rasa cinta. Nah itu gimana sih kok? Iya, aku ngerasanya ya, kalau aku ngerasanya kayak nggak ada perubahan dan perjuangannya gitu loh. Sedangkan kan kita juga punya dari laki-laki. Ya, kalau menurutku ya. Jadi kok ini kita udah coba nih jalan, terus kok masih gini aja ya? Nggak ada perubahan dan perjuangan dari dia sih. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi buat apalah gitu. Udah capek, maunya gimana kan, sama di rumah itu kan maunya enak, nyaman gitu ya, kayak hangat. Nah itu aku nggak dapet. Kamu alami setelah sekian 2 tahun ini? 2 tahun itu. 2 tahun lah mulai merasa. Tapi Selfie Kitty siapa yang duluan pada akhirnya menyatakan untuk berpisah? Aku sih. Oh kamu ya? Yang mulai ingin bilang kayaknya kita udah cukup sudah. Tapi dia masih ya biasalah berusaha kita perbaiki lagi, tapi ternyata akhirnya pas kita ngobrol duduk bareng, ya udah kita memutuskan kita berpisah baik-baik, dan dia yang menggugat kita. Tapi juga di sini ada ya pernyataan atau ada juga yang heboh dari perceraiannya Selfie Kitty. Oke, ini dia artikelnya. Baca. Terima kasih untuk perjalanan 6 tahun ini. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita dan keputusan terbaik untuk saya. Aku jadi Selfie Kitty nih ceritanya ya. Sebelumnya saya mau minta maaf untuk keluarga, sahabat dan teman-teman yang mengenal kita. Oleh karena itu, kita sudah memutuskan untuk membesarkan Abizar secara bersama-sama dengan tidak hidup bersama-sama lagi. Jangan pernah tanya kenapa, karena setiap orang punya masalah pribadi sendiri. Nobody knows what you feel inside. Ya, dari Rangga Ilham, terima kasih sudah bisa membuat aku lebih baik. Sampai kapanpun kamu tetap jadi bagian dalam perjalanan hidup aku. Terima kasih, dan terima kasih. Jadi ini sebuah postingan yang kamu posting. Oh, collaboration. Ini collab. Siapa yang post duluan? Aku sih izin juga sama Rangga. Yang mau posting lah, aku bilang mau klarifikasi gitu kan, karena udah memang banyak teman-teman yang nanya, Neng cerai ya, Neng kenapa sih, kok nggak ada foto, banyak lah, tapi aku nggak jawab lah, udahlah gitu. Akhirnya aku mau posting, tapi aku izin, boleh ya, aku mau posting ini kata-katanya, terus ya udah dia bilang collapse aja. Oh gitu. Oh justru dari Rangganya menawarkan untuk ya udah collab aja. Udah kayak bisnis ya Neng. Collaboration. Enggak, emang kita mas dasarnya baik-baik. Jadi ya pas aku minta izin tuh takutnya dia nanti jadi mikir kenapa sih masih collab, kayak gitu kan. Jadi aku nawarin ya udah nih aku bilang dulu gimana, ya udah collapse aja, aku juga mau sekalian tuh ngasih tahu. Berarti selama ini hubungannya itu sengaja ditutupi, hubungan yang tidak baik-baik itu sengaja ditutupi, terus akhirnya, dan maksudnya kalian collaboration itu apa maksudnya gitu loh? Ya memberitahukan bahwa memang sudah selesai, karena kan putusan itu bulan Desember kalau nggak salah Kak. Iya, tak berarti berarti dengan sikap dan ataupun dengan collaboration ini artinya itu menjadi pernyataan kalian berdua tuh berpisah secara baik-baik. Betul. Oh berarti rencana pisahnya kalian itu direncanakan dengan baik-baik juga? Iya, karena jujur kemarin kan aku lagi nyalain kan Kak. Ya. Jadi kayak menjaga dulu lah supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan atau bisa mempengaruhi suara atau segala macam. Aku takutnya begitu. Jadi aku minta tolong sama Rangga waktu itu, boleh nggak? Nanti deh kita setelah Februari atau setelah pemilu selesai baru kita. Tapi pada waktu nyalek kamu sudah izin sama suami? Apanya? Pada waktu nyalek. Kan kalau orang nyalek tuh pasti kan kesibukannya itu pasti kan 95% kan. Udah ya, ke partai lah gitu ya. Ke partai ya. Apakah kamu sudah izin sama suami ketika itu? Udah. Dan suami mengizinkan? Ya waktu itu mengizinkan. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Tapi juga katanya ya kalau Selfie Kitty itu di dalam rumah tangga sama sekali tidak pernah ada konflik, betul itu? Iya adem ayem gitu. Gak kelihatannya aja Kak, sama aja. Sama aja. Maksudnya nggak berantem, nggak gontok-gontokan? Enggak. Tuh lu kali. Enggak kan enak ya kalau gontok-gontokan tuh masih ada cinta. Justru yang nggak pernah berantem, nggak pernah cemburu itu bahaya. Diam-diaman itu bahaya. Apakah seperti ini? Mengejutkan. 6 tahun menikah tanpa konflik, rumah tangga Selfie Kitty dan Rangga Ilham umumkan sepakat berpisah.
Kok bisa? Gak ada konflik. Tidak ada konflik karena nggak pernah terlihat aja Kak. Masalah mah pasti. Atau tidak pernah di-share aku nggak pernah bikin, nggak pernah di-share gitu kan. Udahlah diam-diam aja, berantem berarti di rumah aja. tetangga yang tahu ya? Tetangga kayaknya. Oh. Tapi iya sih bener. Iya makanya pas aku kemarin posting pun aku masih mikir ya. Waduh, tetangga di komplek gitu kan udah pasti lihat juga di Instagram. Emang berapa oktav suaranya? Enggak, maksudnya kalau aku berantem ya pasti kedengar lah setidaknya. Kalau teriak-teriak ya kan. Tapi nggak yang gimana banget. Tapi berantem seperti apa sih yang membuat kamu mungkin sampai dengan sekarang ini nggak bisa lupa tentang rumah tangga kamu? Ya ada lah Kak, tapi kan nggak mungkin dibuka di sini. Namanya manusia kan ya pasti ada masing-masing kesalahan lah. Tapi kalau misalkan cuma sekedar gak cocok terus atau sekedar pokoknya intinya kamu sibuk, itu kayaknya nggak mungkin ya. Ataukah mungkin ada pihak keluarga kamu atau mantan kamu atau pihak ketiga lah istilahnya yang masuk dalam kehidupan kalian sehingga rasa yang tadinya cinta jadi kecewa dan biar akhirnya selesai. Jadi kalau orang ketiga waktu kita ngomong berdua pun sebenarnya nggak ada. Cuman ya nggak mungkin aku buka di sini semuanya sih. Intinya yang satu tidak kecocokannya kayak tidak cocok. Terus kedua ya terlalu banyak ya berantemnya sih daripada baikannya sih. Ada pihak ketiga? Enggak sih, pihak ketiga. Enggak juga. Enggak, kalau aku sebagai perempuan ya, aku sebagai perempuan nih. Kalau udah ngomong masalah bosan, setiap orang pasti punya bosan. Tapi kalau kamu cinta sama aku, effortnya laki-laki itu perjuangkan kita dong. Itu salah satunya. Jangan cuman sayang aku mau pisah, ya udah itu kayaknya. Enggak, aku merasa ya emang ya effort kali Kak ya, yang akunya mau effort, jadi gini, aku tuh maunya begini gitu. Rangga, nggak nyampe gitu. Ini istri butuh effort loh sayang, berarti masih ada kemungkinan bisa rujuk dong. Udah putusan. Udah putusan. Jadi udah benar-benar bercerai sekarang ini secara hukum. Kok cepet banget ya, nggak kayak Dewi Persik ya? Lama ya. Enggak, aku tapi entar dulu, ini ada artikel bentar. Kenapa? Selfie Kitty tak pernah hadiri proses perceraian dengan Rangga Ilham. Netizen bilang, kok bisa? Ya kan tadi aku bilang lagi sibuknya leg waktu itu Kak. Sidangnya tuh sampai 6-7 kali lah diundangnya tuh. Nggak pernah datang karena nggak bisa terus. Tapi pertanyaannya lebih penting nyalek apa lebih penting rumah tangga nih? Lagi emang di Tasik dan nggak bisa pulang kan, Tasik Jakarta jauh. Dan memang udahlah gitu. Wah, aku pikir London di Jakarta, cuma Tasik doang berapa jam? Tapi kan 7 jam 8 jam lumayan loh makan. Kalau aku mah demi cinta 7 jam, jangankan 7 jam. Berapa jam gua sampai Dubai, Abu Dhabi pun akan putar. Perempuan gue nggak setuju sama selfie kayak begini. Bagaimanapun. Dewi Persik Bupati. Kita coblos Dewi Persik. Enggak bener. Aku sebagai perempuan aku kecewa kalau misalkan kamu sendiri. Ini kan Tasikmalaya sama Jakarta itu kan dekat, tidak ada salahnya kan untuk mediasi dulu untuk mencapai rumah tangga yang. Artinya gini Selfie, mungkin kata lainnya adalah kan tadi kamu bilang bahwa kamu punya juga prioritas nyalek. Artinya itu juga punya niat baik kamu. Tetapi di sini kan ada keluarga yang menjadi prioritas penting seharusnya. Apalagi kan kamu ada anak. Anaknya lucu banget. Aku lihat Instagram kamu cakep banget anak kamu, Abiza. Ya mungkin emang udah keputusan aku juga sih Kak. Jadi memang aku kayaknya baiknya nggak datang gitu. Maksudnya biar cepet cerainya gitu. Ya bisa jadi itu salah satunya juga. Iya kan, kalau aku kan makanya aku kan pengalaman cerai berkali-kali. Jadi kalau nggak datang mediasi itu cepet banget cerainya, wah. jadi seperti itu. Kasus ini ada Dewi Persik. Tapi apakah ada saksi yang kamu dapat karena nggak datang di sidang? Sanksi maksudnya? Apa dapat sanksi? Enggak. Semuanya kan memang Rangga pemohon kan, jadi memang tadi yang kakak bilang jadi lebih cepat karena aku juga memang nggak datang, kebetulan nggak bisa dan memang aku juga kayaknya udahlah. Rangga sendiri yang menggugat itu karena memang atas persetujuan bersama berarti ya? Oke. Terus tapi prosesnya gimana sih proses? Nggak, maksudnya apakah itu supaya prosesnya biar lebih cepat kan? Kalau aku dengar sih memang gitu, kalau misalkannya pihak termohon nggak datang lebih cepat sih. Jadi dua-duanya nggak datang? Nggak sih, Rangga ada beberapa kali datang. Rangga beberapa kali datang dan itu sempat menghubungi kamu secara personal misalkan? Enggak, kalian tapi nggak blok-blokan kan? Enggak lah, kita masih komunikasi. Ini kolaborasi. Komunikasi masih baik Kak, masih silaturahmi karena buat anak ini juga. Ini malah kolaborasi. Oh, tidak ada yang tersakiti ya, Say? Ya pasti ada lah ya Kak.
Nggak ada? Nggak, makanya yuk kita lihat dulu nih artikel oke deh. ini. Selfie Kitty masih rapuh setelah cerai dari Rangga Ilham. Oke. Gimana itu sayang? Ya kalau namanya manusia mas sedih mah pasti sedih ya kak. Kan pasti ada rasa kehilangan juga ada. Yang biasanya bareng, jadi sekarang udah. Terus sekarang biasanya bapak Rangganya ada Abizar ada papanya. Sekarang udah nggak ada. Tapi kan nggak menghalangi dia untuk bisa datang ketemu Abizar lah. Semuanya silakan, sangat terbuka untuk Rangga, untuk opungnya, semuanya aku nggak pernah ngalang-ngalangin. Iya, kan bagaimanapun juga tadi dikatakan 7 tahun ya? 6 tahun. Oh 6 tahun bersama. 6 tahun, 2 tahun sudah mulai goyah. Kamu sempat sangat down dan sedih sekali nggak? Iyalah kak, aku kayak ngerasa kemarin tuh udah mengurusin ini kan, maksudnya kasus perceraian juga, nyalek juga, kepikiran anak juga, capek iya, mental juga kena kak, nangis sendirian aja, paling yang tahu aku gimana ya paling asisten aku, bener-bener yang marah-marah, nangis, nggak jelas, nggak karuan, pengen, kadang sempat aku pengen udah aja, udah lepas gitu, udah pusing banget gitu. Iya, rumah tangga itu kan memang susah, sulit ya. Iya. Itu ibadah terpanjang, cobaannya pasti luar biasa. Ya, kenapa tahun ini tuh berat banget lah menurut aku lah. Di tahun 2024 awal gitu. Iya, terus mengenai anak misalnya. Nah itu yang udah bikin aku nggak kuat. Itu gimana kamu melihat kondisi Abizar, terus dengan perpisahan kamu yang seperti ini. Apakah sudah ada komunikasi untuk Abizar ke depannya seperti apa tanpa kalian berdua? Ini kak, maksudnya kan kita juga sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita kan boleh dong berhak bahagia juga ya. Walaupun sebenarnya aku bukan mengatakan aku nikah sama Rangga tuh nggak bahagia, enggak. Cuman ya memang ada batasnya, dalam arti kayak ya udah memang aku udah nggak bisa jalan lagi. Tapi kalau untuk Abizar, aku jadi mikir anak gua harus ngerasain yang gua rasain dulu gitu. Gimana? Aku kan divorce, orang tua aku sudah divorce juga kan. Terus jadi Abizar ya merasakan hal yang sama. Betul gitu. Itu aja sih yang bikin aku ya udah jadi kayak nggak enak sama anak aku, tapi ya gimana lagi gitu kan. Ya tapi jangan sampai perpisahan ini membuat anak jadi korbannya. Betul. Jadi bagaimanapun peran orang tua sebagai bapak dan ibu tetap ada buat si kecil. Makanya aku sama Rangga tetap berusaha komunikasi yang baik, tetap nggak ada marah-marahan, nggak ada. Aku baik-baik aja sama dia. Justru karena buat Abizar gitu. Dan aku juga belum ngasih tahu ke Abizar karena kan belum ngerti, masih kecil. Cuma kalau nanya kayak papa mana ya, papa mana gitu. Tapi komitmen apa antara kamu sama Rangga ketika sama-sama tahu dan oke nggak apa-apa jalan berpisah itu adalah sebuah keputusan. Tapi kan ada Abizar. Komitmen apa di antara kalian berdua untuk anak kamu? Ya pokoknya kita tetap bisa berhubungan baik walaupun kita nggak bareng. Intinya kita tetap besarin Abizar bareng. Lo mau di mana, gua di mana, tetap komunikasi. Nggak ada waktu Sabtu Minggu sama gua, nggak ada. Lo mau datang kapanpun ke rumah silahkan. Begitupun aku mau nitipin Abizar kalau aku kerja silahkan. Seterbuka itu dan saya menerima selapang itu ya. Gitu. Dan Rangga juga sampai bilang gini, ya baik juga sih untuk saat ini ya gue nitip, jangan dulu ya ke laki-laki lah, jangan deket dulu, lo fokus dulu lah gitu. Benerin hidup sampai cita-cita lo tercapai apa yang lo inginkan gitu. Sampai anak bener-bener sehat. Aku kalau ngomongin anak tuh udah nggak bisa gitu, gak kuat. Ada ini gimana ya ngomongnya? Kalau lihat Abizar juga suka kasihan sih. Tapi aku juga mungkin ada egoisnya kali ya, karena jadi cerai juga kan. Tapi aku nggak bilang anak aku jadi korban sih. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Aku juga udah nggak bisa tuh, banyak alasan dan pertimbangannya sih. Dan ya nggak mungkin aku buka di sini gitu. Itu aja sih. Gitu. Sayang, kamu berarti kamu udah berpisah rumah ya sama Rangga ya? Udah. Kadang dia juga ke rumah lagi gitu kan. Itu kan rumah Sejak kapan kamu berpisah rumah dengan Rangga? Bulan Desember lah, awal Januari gitu. Tahun lalu. Tahun 2023. Gitu. Aduh, untuk pembagian nafkah apa sudah ada putusan? Udah. Tapi ya kan itu kita ngeliat inflasi juga kan, gak? Karena kan Abizar masih kecil kan. Mungkin untuk yang sekarang Rangga mampu hanya segitu. Nanti mungkin dia sudah besar ya pasti akan ada obrolan lebih lanjut lagi lah untuk bisa disesuaikan. Betul. Usia berapa Abizar? 5 tahun. 5 tahun. Iya, kalau Abizar nonton gak nih? Lagi sekolah.
Apa yang kamu mau ngomong sama Abiza? Yang mau kasih tahu ke Abiza apa? Abizar, Mama sayang banget sama Abizar. Maaf kalau Mama belum bisa jadi mama yang terbaik buat adek. Mama selalu berjuang dan selalu berusaha apapun yang terbaik untuk masa depan kamu. Mama akan selalu ada buat kamu, apapun Mama akan lakukan untuk kebaikan kamu. I love you, Nak. I love you. Oh. Sedih banget. Sedih Kak kalau anak aku nggak bisa Kak. Ini kan berpisahnya dengan baik-baik. Jadi kalau misalkan berpisah dengan baik-baik, berarti bisa nggak sih kalau kamu telepon Mas Rangganya? Nggak mungkin lah, nggak bisa, jangan. Nggak mau? Nggak. Oke. Dia juga selalu bilang hati-hati kalau misalkan di wawancara atau misalkan di undangan di TV. Takutnya nanti Abizar udah besar, dia bisa cek mamanya kenapa sama papanya berpisah. Dia kan ya namanya juga zaman digital ya Kak, bisa aja kan dia nyari. Atau gini aja, apa yang ingin kamu sampaikan buat Mas Rangga? Iya. Yang kamu ingin sampaikan tadi kan udah buat Abizar. Iya. Buat mantan suami. Ya, panggilnya sekarang Rangga kali ya. Kalau dulu Papa atau Yang gitu kan. Iya. Sekarang ya Mas Rangga, terima kasih atas waktunya selama 6 tahun ini. Aku doakan senantiasa engkau bisa mendapatkan yang terbaik yang Mas Rangga inginkan dan yang Mas Rangga harapkan. Itu aja sih dari aku. Maafkan aku. Kok kamu bisa bilang kalau yang diharapkan, artinya selama ini kamu merasa bahwa kamu bukan pilihan yang tepat buat Mas Rangga? Aku nggak bisa bilang gitu sih. Setiap orang kan beda-beda gitu. Cuman aku berharap pokoknya Rangga bisa mendapatkan yang terbaik dari aku aja. Gitu. Dan kabarnya kamu juga di sini, kita tentunya sangat prihatin sayangnya. Dan ketika kamu nangis, kita tahu pasti ada sesuatu yang sangat mendalam yang kamu rasakan. Yang kamu tutupi. Tuh. Tapi bersamaan waktu juga kamu kan pastinya sekarang lagi sibuk banget terjun ke dunia politik. Mudah-mudahan ini bisa mengobati luka kamu. Seperti artikel yang satu ini, terjun ke dunia politik, pedangdut Selvi Kitty siap maju jadi caleg DPRD Tasikmalaya tahun ini. Kan kalau orang tuh banyak kegiatan otomatis bisa melupakan sesuatu hal yang sakit. Mungkin ini jalan satu-satunya ya dengan terjun ke politik ya sayangnya. Enggak juga sih Kak, kan ini kan politik tahun lalu, dari tahun 2023, 2022 aku bikin. Dengan waktu itu dengan suami. Oh, kamu sudah terjun dari tahun 2022? Iya kan tahun 2022. Kan dengan banyak kegiatan kan agak bisa menghilangkan pikiran-pikiran. Iya, bisa menghilangkan sesaat lah. Iya. Sesaat bisa lupa gitu. Tapi tetap aja Kak, namanya ini masih ada rasa kepikiran. Terus harus gimana ya? Gue kuat apa enggak ya? Gitulah, belum kepikiran ini juga suara macam-macam lah. Tapi suaranya bagus sekali. Selvi Kitty Apriani 19.997 jumlah suaranya. Nomor 1 pula. Tuh paling atas loh, diuji oleh Allah tentang perceraian, tapi sama Allah dikasih nomor 1 loh. Dapil Jawa Barat 15. Itu gimana ya? Itu 1 Maret kemarin Tasik loh. Ya? Tasik Kota dan Tasik Kabupaten. Itu kan rekapitulasi KPU. Jadi kita juga rekap manual sih suaranya. Untuk hari ini udah tahu. Udah 32.500. Wow. Jadi bukan malah menurun ya, tapi malah naik ya. Betul, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Kita tinggal nunggu keputusan KPU aja tanggal 20 Maret ini. Ya, ini udah pasti nggak bakalan turun ya. Katanya kan kalau sistem tuh bisa berubah. Ini sistem soalnya yang tadi sistem berubah kan naik turun. Ya, tapi apa sih Selvi tujuan kamu atau niat kamu untuk mencalonkan jadi calon legislatif DPRD? Ya intinya yang pertama ingin berbuat baik untuk banyak orang situ ya Kak. Terus kedua mungkin bisa ada di partai ini tuh PAN ini kan bisa menjadi wadah juga karena memang kebetulan banyak teman-teman aku juga di partai PAN ini. Terus kedua lihat dapilnya kan Tasik Kota sama kabupaten. Tempatnya kamu. Itu kan tempatnya aku ya.
Iya. Aku kan lahir dari sana lah, gitu. Oh, memang lahir di sana. Jadi pas banget, otomatis ya pengen juga lihat kemajuan dan buat kampung halaman, berkembangnya gitu. Berbuat baik lah ya buat banyak orang ya. Ya pokoknya kita doakan semoga kedepannya sukses, terwujud cita-cita kamu. Dan apa yang kamu suarakan untuk mewakili rakyat itu terwujud. Amin. Alhamdulillah. Semoga. Oke, sukses ya Selvia. Terima kasih Kak. Kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Gege.